wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Klaidrina Siti. Saya dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan kelas 3C dengan NIM 0401193338. Baik, di sini saya sudah ada di BPP Kecamatan Tulungagung. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada penyuluh pertanian lapang atau PPL di BPP Kecamatan Tulungagung tentang bagaimana metode penyuluhan pertanian yang diterapkan. Oke, bagaimana videonya kita saksikan. Saya mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang atas nama Lina Klaidrina Siti dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak selaku penyuluh pertanian lapang di BPP Kecamatan Tulungagung ini. Melakukan wawancara dengan Bapak ini guna untuk melengkapi dan juga memenuhi tugas dari mata kuliah metode penyuluhan pertanian. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Priyono. Dengan Bapak Priyono. Ketika di BPP Kecamatan Tulungagung ini kelompok taninya ada berapa, Pak? Di BPP Tulungagung itu ada 34 kelompok tani, jadi dari 30 kelompok tani, ya ditambah dengan 4 kelompok wanita tani. Terus di BPP Kecamatan Kota ini ada 14 gapoktan. Jadi di BPP Kecamatan Tulungagung ini ada 34 kelompok tani, 4 kelompok tani wanita, sama 14 kelompok tani. Iya. Apakah ada kondisi di dalam kelompok tani yang mungkin bagaimana kondisinya seperti itu? Kalau untuk kendala di kelompok tani ini sekarang kan lagi musim kaitannya sekarang pengurusan untuk RDKK di 2021 yang kita mengharuskan menggunakan program pemerintah itu dengan kartu tani. Jadi nanti subsidi itu masuk di kartu tani. Nah, dari situ tentu kita akan kendalanya banyak sekali petani-petani yang khususnya di wilayah kecamatan kota itu yang domisilinya tidak pada kelurahan yang ditempati. Jadi misalnya kalau ada petani kelurahan Tamanan itu ada yang berdomisili di wilayah kecamatan lain. Karena rata-rata di wilayah kota ini petani yang asli dari wilayah itu. Kalau untuk komoditas yang paling dominan yang di sini itu untuk petani apa? Komoditas yang paling dominan di wilayah kecamatan kota itu budidaya padi. Ada beberapa kelurahan yang budidaya padi mulai dari kelurahan Retep, Kedung Soko, Kuto Anyar, kemudian kelurahan Jebon, Tamanan, Karangbaru, kelurahan Bago, juga ada dari kelurahan Sembung. Itu rata-rata padi. Untuk ada 2 kelurahan yang budidayanya itu tanaman tahunan tebu. Terima kasih, Pak. Untuk penyuluhannya sendiri, apakah ada jadwal khusus atau mungkin setiap minggu selalu diadakan penyuluhan atau bagaimana, Pak? Untuk kegiatan penyuluhan kita melihat kondisi ya. Jadi kalau musim MK 3 ini kan ada beberapa wilayah yang dikosongkan karena waktunya itu tidak cukup untuk misalnya nanam palawija. Jadi artinya kita mengadakan biasanya untuk penyuluhan itu di awal musim tanam, itu menentukan kapan kita murid dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan hal-hal teknis, kita mengikuti tetap sesuai biasanya tiap 2 minggu sekali ketika pada umur tanam. Di setiap proses di lapangan, proses budidayanya kita selalu undang. Kemudian pada saat di kelompok tani tersebut bersama teman-teman itu para PPL
yang bagaimana dan seperti apa Pak, sehingga dapat berkelanjutan terhadap pengembangan metode di wilayah setempat. Ya, biasanya begini, ketika kita mau mengadakan penyuluhan, kita menentukan dulu dan kita mempersiapkan yang namanya lembar persiapan penyuluh. Itu harus pasti. Jadi kita menentukan judul apa yang nanti kita pakai untuk memberikan penyuluhan kepada petani dengan melihat kondisi situasi di lapangan, apa yang kira-kira dibutuhkan oleh petani. Terus kemudian nanti tujuannya apa. Kemudian biasanya metode yang kita lakukan itu ceramah, diskusi, dan tanya jawab biasanya itu. Terus kemudian media yang kita gunakan, kita bisa menggunakan PowerPoint ketika kita mengadakan penyuluhan pada saat malam hari. Selain itu kita juga membuat leaflet. Kita membuat media apa nanti yang biasanya kalau leaflet itu kan kecil dan petani akan mudah membaca, lebih mudah. Dengan rata-rata waktunya ya paling tidak kita menentukan. Tapi kalau biasanya di lingkup petani itu ketika kita mengadakan penyuluhan paling waktunya 1 jam, tapi biasanya masih ada diskusi lainnya. Jadi intinya ketika kita menyuluh kita harus membuat lembar persiapan menyuluh dulu, kita tentukan nanti artinya apa, karena ketika kita nanti mengadakan penyuluhan harus ada catatan-catatan mengenai hal itu. Misalnya bantunya ada fokus, ada laptop, ada kartu stop kontak dan lain-lain. Terus medianya itu ada leaflet, ada brosur, ada peta singkat. Ketika kita mengadakan penyuluhan di gubuk-gubuk itu biasanya kita menggunakan peta singkat. Kalau untuk media yang paling disukai dari petani yang sering digunakan itu apa Pak? Mungkin dari kanal video atau dari PowerPoint atau dari brosur-brosur yang pernah dilakukan tersebut? Rata-rata petani itu lebih suka ketika ceramah, dan juga ada, kalau untuk saat ini ya, petani itu lebih suka diputarkan video-video keberhasilan atau teknik-teknik budidaya yang dia akan bisa melihat langsung secara visual dan dia akan bisa menirukan. Itu akan lebih bagus, lebih daya tangkap petani gitu. Untuk belajarnya itu dia lebih. Kalau untuk di musim pandemi seperti ini ya Pak, ini kan biasanya untuk proses penyuluhannya ini mungkin lebih mengutamakan protokol kesehatan. Itu untuk proses penyuluhannya itu seperti apa Pak? Ketika kita mengadakan penyuluhan di pandemi ini, yang pertama kita lakukan kita mengedukasi bahwa pentingnya protokol kesehatan di era COVID ini. Dan kemudian kita harus memberikan pengertian bahwa hal-hal yang akan kita lakukan ini tidak bisa terpisahkan dan harus kita lakukan di lapangan. Maka dari itu kan kita tidak mungkin untuk sekarang mengadakan penyuluhan secara virtual di masyarakat karena kan ada keterbatasan media yang akan digunakan, dan biasanya penyuluhan pertanian itu akan lebih mengena ketika kita langsung. Jadi langsung kita terapkan pertanian. Terima kasih Bapak, ini data-datanya tentang wawancara hari ini sudah saya terima. Ya. Terima kasih atas waktunya dan sudah merepotkan. Semoga bermanfaat. Saya untuk akhiri wawancara pada siang hari ini. Terima kasih. Ya, semangat terus ya. Jadi jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Baik, demikian adalah video wawancara yang telah saya lakukan di BPP Kecamatan Tulung Agung. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.